Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas Bro? Semoga sehat dan bahagia selalu ya Mas Bro. Jangan lupa ngopi Mas Bro. Oke Mas Bro, kali ini saya akan coba membagikan sebuah informasi dari sebuah permasalahan klasik ya Mas Bro. Sering sekali kita temui di YouTube atau di tutorial, berbagai tutorial. Bahkan saya sendiri dulu pernah mencobanya, mengharapkan sebuah rangkaian LED seperti ini dengan kondisi salah satu chip LED-nya sudah gosong. Saya bergegas mengambil solder, kemudian saya jumper ya Mas Bro. Kemudian setelah dipasang ke drivernya lagi, menyala dengan terang ya Mas Bro. Namun dalam waktu sekitar 3 jam atau 8 jam atau 1 hari atau 2 hari, lampu ini akan putus kembali Mas Bro. Ketika kita bongkar lagi, kita menemukan bagian-bagian lain dari chip ini yang mulai gosong. Padahal satu saja yang kita jumper, kemudian yang lainnya ikut ketularan gosong ya Mas Bro. Untuk menjelaskan tentang permasalahan tersebut Mas Bro, kita harus tetap mengerti dahulu tentang sistem kerja sebuah driver LED, kemudian susunan dari chip LED di PCB nya, apakah seri atau paralel, kemudian kita harus mengetahui spek dari chip LED itu sendiri. Oke Mas Bro, gimana kira-kira caranya untuk mengatasi hal tersebut? Saya akan menjelaskannya, tapi yang versi saya ya Mas Bro. Ini video adalah versi pendapat saya. Jika ada yang kurang setuju atau yang merasa bahwa cara saya ini salah atau penjelasan saya ini salah, silahkan tulis di kolom komentar ya Mas Bro. Oke Mas Bro, kita lanjut. Yang pertama, kita harus mengetes atau mengetahui sistem kerja dari sebuah driver LED. Oke Mas Bro, ini adalah PCB LED yang sudah pernah saya ganti chip LED-nya. Awalnya gosong, kemudian saya ganti keseluruhan ya Mas Bro. Kita akan bahas tentang driver ini bersama chip LED yang baru. Oke, di sini saya sudah menghubungkan driver ini dengan listrik ya Mas Bro. Pertama-tama kita harus mengetahui output dari driver ini Mas Bro. Output driver ini berapa, kemudian setelah kita kasih beban berapa. Oke, kita atur selektor di 500 volt DC ya Mas Bro. Untuk outputnya sudah DC. Kemudian kita hidupkan. Oke, kita cek ya Mas Bro. Oke, 271 volt DC ya Mas Bro, output dari driver ini. Nah, ini output dari driver ketika sebelum diberi beban ya Mas Bro. Jadi berapakah outputnya ketika sudah kita beri beban? Kita sesuaikan dulu probe-nya, positif dan negatifnya. Kemudian kita tes setelah kita beri beban ya Mas Bro. Bebannya adalah rangkaian chip LED seperti biasa. Oke, kita tes ya Mas Bro. Oke, terserah di sana 97 volt DC ya Mas Bro. Nah, di sini kita mengetahui bahwa driver LED seperti ini dia bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dari PCB LED-nya. Nah, ketika kita menjumper Mas Bro, sebenarnya dia tetap bisa
menyesuaikan dengan jumlah chiplet yang ada di sini Mas Bro. Sekitar ini mungkin 11. Ketika kita mencampur satu, otomatis berkurang menjadi 10 chiplet ya Mas Bro. Oke Mas Bro, kita lanjut ke poin yang kedua. Kita lanjut ke rangkaian ya Mas Bro. Nah, driver ini kita kasih rangkaian. Yang pertama tadi kita beri satu rangkaian chiplet yang normalnya Mas Bro. Nah, di sini saya akan coba menggabungkan chiplet yang normal dengan chiplet yang abnormal ya Mas Bro. Nah, bagaimana kira-kira nyalanya? Apakah nyala yang chiplet normal menjadi tetap terang, kemudian yang di sini redup? Apakah bagaimana? Karena di sini chipletnya baru ya Mas Bro. Kita susun secara seri dahulu dari min ke positif, positif ke min, kembali lagi ke positif. Oke, kita coba dulu ya Mas Bro. Nah, menyala redup ya Mas Bro. Di sini chiplet yang menghitam tadi masih menyala, tapi di sana masih terhubung dan kedip-kedip. Seperti ini kondisinya ketika kita susun secara seri. Mengapa begini Mas Bro? Mengapa yang chiplet di sini, yang di PCB yang normal ini tidak menyala dengan terang seperti tadi? Karena jalurnya mengikuti jalur dari PCB LED yang rusak ya Mas Bro, sehingga transfer voltasenya terganggu di sini. Kita akan coba menggunakan sistem atau rangkaian paralel. Apakah yang akan terjadi? Ikuti terus ya Mas Bro. Oke, sudah kita rangkai secara paralel ya Mas Bro. Kemudian kita pasang positif ke positif, negatif ke negatif. Begitu juga sebelah sini, positif positif, negatif negatif. Kita coba. Oke, yang PCB LED yang normalnya Mas Bro masih menyala dengan terang, sementara yang PCB LED yang abnormalnya redup ya Mas Bro, masih terhubung tapi redup. Apakah ketika kita balik dia sama? Kita coba saja Mas Bro untuk membuktikannya Mas Bro. Seharusnya tetap sama. Kita coba lagi ya Mas Bro. Seperti itu. Tetap PCB LED yang normal yang menyala dengan terang ya Mas Bro, sedangkan yang abnormalnya tidak menyala ataupun redup ya Mas Bro. Oke. Di sini dapat ditarik sebuah kesimpulan Mas Bro, bahwa sebuah rangkaian chip LED di PCB lampu kita bisa saja sebagian redup, sebagian terang. Jika di dalamnya terdapat dua buah atau lebih susunan secara paralel ya Mas Bro. Jika seri, maka semuanya akan terdampak dengan sebagian chip yang rusak. Tapi ketika kita merangkainya dengan paralel, maka yang terdampak oleh chip yang rusak hanya sebagian saja, atau di bagian seri yang di selain paralelnya. Ini disusun secara paralel, ini seri. Ketika ini yang bermasalah, hanya yang di sini saja bermasalah,
yang di sini tetap normal. Nah, untuk selanjutnya, untuk kesimpulannya nanti ya Mas Bro, di akhir dari video ini kita akan mencoba lagi mengetes chip LED ya Mas Bro. Kita akan membahas tentang kesehatan dari sebuah chip LED. Lanjut ya Mas Bro. Di sini ada beberapa chip LED, yang di sini chip LED copotan Mas Bro yang sudah saya goreng kemarin. Di sini ada beberapa chip LED yang sudah kira-kira abnormal. Kemudian di sini ada yang chip LED yang baru. Kita akan melihat tampilan di sana Mas Bro, berapakah kira-kira konsumsi dari chip LED yang kita tes ini. Kita mulai yang baru saja dulu Mas Bro. Oke, 8,3 8,4 ya, menggunakan chip LED yang 9 volt ya Mas Bro, dan voltase ideal untuk chip LED ini adalah 8,4 dalam kondisi baru ya Mas Bro. Kemudian kita tes satu lagi. Ini adalah yang 6 volt ya Mas Bro, 5,5 5,4. Oke, berarti yang untuk 6 volt voltase ideal untuk chip LED ini yang menyesuaikan ya Mas Bro, menggunakan modul HVDC ini menyesuaikan dengan beban dari apa yang kita ukur. Nah, kemudian kita coba lagi Mas Bro. Ini untuk chip LED yang copotan yang sudah pernah digoreng, kondisinya sudah pasti bercak-bercak hitam. Oke, kita coba. Oke, 5,5 masih termasuk normal. 5,5 juga, walaupun bercak hitamnya sepertinya dari bekas penggorengannya kemarin ini Mas Bro. Nah, di sini ada yang 3,2 Mas Bro. Ini sama ya Mas Bro, dari 5,2 juga, dari chip LED yang 6 volt juga, dan sudah putus Mas Bro. Oh ini Mas Bro, 4, hilang-hilang timbul dia Mas Bro. Kadang 4,4, kadang 3,2. Ini adalah chip LED yang sama 6 volt, beberapa selnya sudah putus sehingga konsumsi voltasenya berubah-ubah ya Mas Bro. Di sini 5,4 5,5. Nah, ini 5,4 5,3 5,4. lima 5,4 5,5. Kita coba yang sebelah sini lagi Mas Bro. Oke, 8,3 8,3 8,4. 8,3 8,4. Oke, kemudian kita tes yang hampir putus tadi Mas Bro. Hampir tidak terbaca ya Mas Bro, 212, tapi dia masih tetap menyala. Dan di sebelahnya ini 8,4 8,4 8,3 8,3. Di sini perbedaannya Mas Bro. Chip LED-nya terlihat baik-baik saja, menyala ketika kita pasang tadi, tapi ternyata ketika kita tes dia voltasenya jauh turun dari speknya ya Mas Bro. Seharusnya dia 9 volt atau 8,4 atau 8,5,
ya 6,2 6,1. Nah, disitulah perbedaan dari chip LED yang normal dan chip LED yang abnormal ya Mas Bro. Kita akan simpulkan beberapa hal ini tadi. Jangan kemana-mana ya Bro, kita masuk ke kesimpulan. Lanjut ke kesimpulan ya Mas Bro, nanti akan kita cari hubungan apa yang sudah kita tes tadi, hubungannya dengan problema menjumper sebuah chip LED ya Mas Bro. Oke, kesimpulan pertamanya bahwa driver LED outputnya menyesuaikan beban dari PCB LED. Sesuai tadi ya Mas Bro, kita ukur tanpa beban berapa, ketika kita sudah beri beban berapa. Oke, untuk yang kedua, bahwa ketika rangkaian seri PCB LED normal akan tidak normal ketika di seri dengan rangkaian LED yang abnormal. Sudah kita buktikan tadi ya Mas Bro, kita susun secara seri plus ke minus ke ke driver, kemudian plusnya ke driver. Ternyata walaupun chip LED di sini baru sudah pasti menyala dengan terang, namun ketika seri dengan chip LED yang di sini hasilnya sama-sama redup ya Mas Bro. Kemudian yang ketiga, bahwasanya tingkat kesehatan chip LED tidak sama ya Mas Bro. Ketika kita menemui salah satu yang rusak seperti ini, bisa jadi tingkat kesehatannya tidak sama. Itulah yang salah satu penyebab ketika kita memasang kembali, setelah kita jumper kita pasang kembali, maka kesehatan LED yang sudah drop, yang seperti nomor 7 ini tadi, sudah drop dari 9 volt, dia cuma mampu menampung 6 volt, maka kandidat yang akan putus setelah kita jumper ini adalah yang ini Mas Bro. Oke, tidak sama, bisa saja penampilan bagus, tapi kemampuan chipnya jauh menurun atau putus sebagian. Di sini seandainya 9 volt Mas Bro, biasanya kan terdapat 3 sel di dalamnya. Nah, untuk kasus yang nomor 7 ini yang kita tes tadi hanya sekitar 6 volt, berarti salah satu selnya sudah putus total ya Mas Bro. Sudah putus total, menyebabkan dia hanya sanggup mengkonsumsi 6 volt ya Mas Bro. Dan di chip LED inilah ketika kita memasang yang baru, kemungkinan terbesar akan kosong kembali setelah kita jumper. Oke,
Untuk selanjutnya tentang chiplet yang baru sudah termasuk yang di sini ya Mas Bro. Kita akan hubungkan permasalahannya. Ini adalah menurut saya Mas Bro. Jadi kira-kira seperti ini Mas Bro. Kita mengetahui bahwa rangkaian ini sama ya Mas Bro. Sama, totalnya ada 11 chip. Kan kita kalkulasikan, anggap saja di sini full 9 volt konsumsinya Mas Bro. 11 chip dikali 9 volt, maka driver akan mensuplai sebanyak 99 volt ya Mas Bro untuk satu buah PCB dengan 11 chip. Nah, untuk perhitungan kita menggunakan modul HVDC tadi Mas Bro, anggap saja konsumsi ideal untuk chip 9 volt ini adalah 8,5 dikali 11 ya Mas Bro, maka totalnya adalah 93,5 volt. Jadi konsumsi yang diterima oleh chiplet di sini sebenarnya adalah 99 volt Mas Bro. Tapi kalau menurut saya ini adalah konsumsi yang idealnya. Konsumsi maksimumnya adalah 9 volt. Dan driver akan mengenali bahwa chiplet 9 volt akan menerima volt 9 volt juga. Oke Mas Bro, ini toleransinya masih, kalau menurut saya masih termasuk toleransi yang baik. Nah, ketika kita menjumper salah satu chiplet kita kurangi, kita jumper, maka total chiplet yang tersisa adalah 10 chip kali 9 volt sama dengan 90 volt. 90 volt, driver akan mengenali chip 9 volt dan akan tetap memberikan 90 volt ya Mas Bro. Dia akan secara otomatis menyesuaikan dengan jumlah chip yang ada di PCB. Seharusnya tetap aman ya Mas Bro, karena sama ketika kita mengalihkan 8,5 dikali 10 sama dengan 85,0 volt. Selisihnya tidak terlalu banyak, malahan ini sedikit berkurang selisih dari voltase maksimum yang diberikan oleh drivernya. Ini seharusnya tetap aman ya Mas Bro. Akan tetapi permasalahannya adalah di kesehatan chipletnya Mas Bro. Kita tadi ada menjumpai sebuah chiplet 9 volt yang hanya bisa mengkonsumsi sebanyak 6,2 volt. Nah, ketika ini terjadi, maka dalam rangkaian seperti ini yang sudah kita jumper, kita harus mengurangkan 85 volt. 85 volt dikurang 6, selisih antara 6,2 dengan 8,5 volt. Jadi sekitar berapa nih Mas Bro? 2,3 volt. Jadi dia akan lebih turun kapasitas maksimum dari dia untuk menerima sebuah voltase. Dikurangi ini menjadi 85,0 3
82,7. Makin berjarak dengan voltase yang diberikan oleh drivernya ya Mas Bro. Jadi ini dari satu buah chip Mas Bro. Anggap saja di situ ada satu buah chip yang tadi seperti yang tadi yang menurun drastis. Ada juga yang dari chip-chip yang lain tadi tertera ada 8,3, ada yang 8,4, sedangkan chip yang normal 8,5. Sama saja Mas Bro, dikurangkan lagi dengan 0,1, 0,2, 0,1 per chip LED-nya. Jadi nilai voltase yang dibutuhkan dari sebuah rangkaian ini menjadi jauh selisihnya dengan voltase yang diberikan oleh driver, sehingga akan ada korban terutama untuk chip LED yang seperti ini Mas Bro. Chip LED yang nilainya sudah sangat jauh menurun dari nilai aslinya. Jadi kesimpulan dari kesimpulan yang menurut saya ya Mas Bro, silahkan dikoreksi jika saya salah, jika saya ngelantur kemana-mana silahkan dikoreksi di komentar. Jadi kalau menurut saya, mengapa satu buah chip LED yang kita jumper menyebabkan chip LED yang lain putus? Karena sisa dari yang kita tinggalkan, yang tidak kita ganti atau yang tidak kita jumper di sini, kesehatannya sudah menurun ya Mas Bro. Saya pernah mencoba menemukan sebuah rangkaian chip LED, dia masih baru Mas Bro, masih baru, kemudian salah satunya gosong. Nah, saya bereksperimen, saya coba congkel, kemudian saya jumper saja. Alhamdulillah bertahan sangat lama Mas Bro. Disitulah saya bisa menyimpulkan bahwa mengapa serangkaian ini tidak bertahan, karena tergantung usianya, kemudian kesehatan dari chip LED ini memang sudah menurun ya Mas Bro, sehingga kita lebih baik untuk mengganti keseluruhannya. Oke Mas Bro, kira-kira seperti itu pendapat saya. Jika ada kritik dan saran, silahkan di komentar ya Mas Bro. Oke Mas Bro, terima kasih banyak sudah mengikuti sampai akhir. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.